This area in Cianjur, Indonesia, used to be a densely populated village of around 300 people. But that all changed when a 5.6 magnitude earthquake devastated this entire region, killing more than 600 people. Scientists say that a new fault line was responsible for the devastation, which explains the high number of casualties, as the majority of the buildings and houses impacted were not designed to withstand an earthquake of any size. With the fault line still active to this day, the government is trying to impose tougher building regulations, as well as relocate hundreds of survivors who are still staying in tents and shelters away from the fault lines, which some scientists believe is running beneath where I'm standing right now. Gempa November tahun lalu itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata tidak perlu gempa dengan magnitudo di atas 6 untuk menghasilkan sebuah bencana yang signifikan. Ada beberapa faktor yang kemudian kami analisis. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Yang kedua adalah beberapa sumber gempa yang mungkin terjadi di Pulau Jawa memiliki kedalaman yang dangkal. Kita belajar dari gempa Cianjur. Kita belajar dari gempa Jogja 2006, gempanya ternyata dangkal. Dan faktor yang ketiga yaitu kualitas dari infrastruktur. Jadi kemudian kita bisa melihat bahwa kualitas bangunan tidak dipersiapkan untuk menahan guncangan gempa. Bahkan untuk gempa yang tidak terlalu besar pun itu cukup terdampak. Itu kita lihat banyak di wilayah Cianjur. Intinya karena kewenangannya ada di Bupati, sudah diarahkan semua urusan IMB harus mencantumkan bangunan dengan struktur tahan gempa, ya, dengan contoh yang sudah disampaikan. Ini kayak wake up call ya, disadarkanlah oleh skala bencana yang besar, akhirnya orang mau bahwa membangun tidak boleh tanpa ilmu, gitu. Harus betul-betul anti gempa. Gempa ini sulit diprediksi. Tempatnya, waktunya, modelnya. Nah, sehingga Cianjur ini kan rawan gempa. Kita secara menyeluruh harus lakukan sosialisasi ke orang tua dan ke anak-anak pun. Kita rencananya di sekolah-sekolah itu ada pembelajaran atau asosiasi bagaimana kalau terjadi bencana alam gempa di Kabupaten Cianjur. Sehingga masyarakat Cianjur secara fisik siap kalau terhadap bencana. Namun demikian kita pun berdoa, ya. Kita lakukan istighosah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Cianjur dijauhkan dari gempa.